Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Berkah rahmat dan karunia-Nya kita bisa bertemu kembali pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini kita akan membahas tentang hati tentram dengan perilaku baik. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan petunjuk kepada kita semua, sehingga tujuan kita untuk membentuk generasi yang cerdas secara intelektual, matang secara spiritual, dan mampu menampilkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun bangsa ini dapat tercapai. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ikhlas, bersikap ikhlas. Sebelumnya marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Simak ya. A. Bersikap ikhlas. Apakah kalian suka beramal, misalnya memberi sedekah kepada pengemis? Apa yang kalian harapkan dari perbuatan baik tersebut? Terdapat beberapa alasan seseorang melakukan perbuatan baik, seperti 1. Riya, yaitu menampakkan amalannya dengan tujuan orang lain melihatnya dan memujinya. 2. Ujub, yaitu berbangga diri dengan amal-amalannya. Para ulama menerangkan bahwa ujub merupakan sebab terhapusnya pahala seseorang, karena Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ujub sebagai hal-hal yang membinasakan. 3. Sum'ah, yaitu beramal dengan tujuan orang lain mendengarkan amalannya tersebut lalu memujinya. Maka bahaya sum'ah sama dengan bahaya riya, dan pelakunya terancam tidak akan mendapatkan balasan kebaikan. Bahkan Allah akan membuka semua keburukannya di hadapan manusia. Na'udzubillah. 4. Ikhlas, yaitu mengerjakan sesuatu kebaikan dengan niat hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mengetahui jenis tujuan dan harapan seseorang untuk berbuat baik, manakah yang menurutmu yang paling tepat? Ya, ikhlas. Ikhlas adalah tujuan perbuatan baik kita yang sebenarnya. Mengapa? Sebab tujuan ibadah karena riya, sum'ah, dan ujub tidak membawa kemanfaatan bagi pelakunya. Justru kerugianlah yang ia dapat. Apa yang disebut dengan ikhlas? Kata ikhlas berasal dari kata akhlasa yang artinya bersih, lurus, dan suci. Secara istilah, ikhlas artinya mengerjakan suatu kebaikan dengan niat hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Melaksanakan ibadah harus ikhlas agar kita mendapatkan ridho dari Allah. Belajar juga harus ikhlas agar ilmu kita bermanfaat. Membantu orang tua harus ikhlas. Berbuat baik kepada teman juga harus ikhlas, tidak mengharap pujian atau imbalan. Ikhlas menjadi syarat diterimanya amal perbuatan manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Jika niat kita hanya ingin dipuji atau memperoleh balasan materi, maka pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan kita dapatkan. Namun jika kita berbuat baik atau menolong orang lain tanpa pamrih, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengganti balasannya dengan pahala dan keridhoannya. Banyak manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan ikhlas. Di antaranya, 1. Setiap perilaku kita akan bernilai ibadah sehingga mendapat pahala.
2. Terhindar dari sikap ria dan sombong. 3. Kita akan merasa tenang atas apa yang dilakukan. 4. Terpacu terus untuk berbuat hal-hal yang baik. 5. Hasil yang dicapai akan lebih bermanfaat. Ikhlas termasuk perilaku terpuji. Perbuatan ikhlas tidak akan terlihat oleh mata karena hanya Allah dan diri kita sendiri yang mengetahuinya. Hal itu dikarenakan ikhlas adanya di dalam hati. Tindakan kita dikatakan ikhlas jika hatinya dalam keadaan bersih. Ikhlas atau tidaknya kita dalam melakukan suatu kebaikan dapat diukur dari reaksi orang lain kepada kita. Jika kita senang ketika orang lain memuji dan tidak senang ketika orang lain tidak memuji, itu tandanya kita tidak ikhlas. Mengapa demikian? Karena kebaikan yang kita lakukan bukan untuk mencari ridho Allah, melainkan agar mendapat pujian semata. Misalnya, kita pergi ke masjid untuk sholat asar agar dipuji teman atau rajin belajar agar disebut anak pandai. Perilaku ikhlas harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dengan cara-cara sebagai berikut. 1. Ikhlas saat menuntut ilmu. 2. Ikhlas saat bekerja mencari nafkah. 3. Ikhlas saat membantu pekerjaan orang tua. 4. Ikhlas saat beribadah. 5. Ikhlas saat menolong teman yang kesulitan. Memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah Khalik, Allah adalah pencipta. Ciptaan Allah disebut makhluk. Semua makhluk berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang berkuasa selain Allah. Kekuasaan manusia atau makhluk berada di bawah kekuasaan Allah. Kekuasaan manusia bersumber dari pemberian Allah. Sebagai Muslim, kita harus meyakini bahwa Allah Maha Kuasa dan Maha Berkehendak. Kita harus senantiasa menerapkan keyakinan itu dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya? Caranya dengan selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar yang terjadi kepada kita adalah kebaikan. Kekuasaan Allah atas makhluk tidak terbatas. Allah memiliki kuasa penuh atas suatu kejadian. 1. Allah memiliki sifat qudrat yang artinya berkuasa. Allah menguasai segala yang ada di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan, mengatur, dan mengendalikan seluruh alam semesta. Tidak ada suatu kejadian pun yang terjadi tanpa kekuasaan Allah. 2. Allah juga memiliki sifat irodat yang artinya berkehendak. Segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Jika Allah menghendaki sesuatu terjadi, maka terjadilah. Seluruh makhluk di alam semesta ini tunduk pada kehendak Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sumber segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya tujuan dalam beribadah. Hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Kita dilarang memohon pertolongan kepada selain Allah. Memohon pertolongan kepada selain Allah adalah perbuatan syirik dan dosa besar. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Quran Surah Al-Fatihah ayat 5. Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa artinya permohonan atau permintaan. Berdoa kepada Allah dilakukan setiap hari, di waktu sempit maupun lapang, di waktu sehat maupun sakit, dan di waktu senang maupun susah. Berdoa sangat dianjurkan agama Islam. Orang yang enggan berdoa kepada Allah tergolong orang yang sombong. Tentang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengenal istilah isti'anah dan istighosah. Keduanya merupakan ibadah. Isti'anah artinya meminta pertolongan dan dukungan dalam suatu urusan. Adapun istighosah artinya meminta dihilangkan musibah dan kesulitan. Perilaku memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala contohnya: 1. Memperbanyak istighfar. 2. Yakin bahwa hanya Allah yang mengampuni dosa kita. 3. Berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan suatu kegiatan. 4. Memohon sesuatu hanya kepada Allah. 5. Selalu mengingat Allah.
Berdoa memiliki banyak keutamaan. Keutamaan berdoa kepada Allah antara lain, 1. Allah akan selalu dekat dengan hambanya yang rajin berdoa. 2. Hamba akan lebih tenang karena merasa selalu disertai Allah. 3. Tidak mudah putus asa dan putus pengharapan. 4. Doa dapat digunakan sebagai senjata menyelesaikan persoalan. 5. Rajin berdoa sebagai pertanda ahli ibadah. Hanya itu yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tutup dengan doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.